Lah percuma ayeuna sakur misalkan nahan sakur dahar nginum bae mah nya. Iya, iya. Heeh. Laju percuma tamanan naonan kan nyeri-nyeri kadut misalkan. Kayaknya oh atuh kan nyeri-nyeri kadut ya, perut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adlan Hakim untuk mengupas kisah-kisah yang insya Allah akan menjadi inspirasi banget untuk kita semuanya yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan kekuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Adlan Hakim. Oke guys, pada kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat amat luar biasa banget ini. Dan alhamdulillah ini juga kita kedatangan tamu dari Banten, insya Allah, bernama Kang Abay Wilujeng Wengi. Kang Abay, Wilujeng Wengi kan kumaha sehat? oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Abay ini insya Allah dari Banten, tapi sekarang domisilinya sekarang lagi di Majalaya. Kang Abay datang ke sini udah sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, pokoknya insya Allah negatif. Baik, sebelum saya sama Kang Abay memperbincangkan sesuatu yang sangat luar biasa ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian subscribe channel, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu menjadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu, biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Aduh, Kang Abay, Ya, berapa lama nih di Banten? laju eta mah ngan sakulalagaan doang di ditu mah ulin-ulin bae. Oke, Ah, ceritanya hanya ulin-ulin baik, padahal enggak sih. ah, Insya Allah dia amazing banget ya. Oke, baik. kuat. Kang Abay, alhamdulillah banget ketika Kang Abay datang ke sini, saya bersyukur. Alhamdulillah, ternyata Alhamdulillah. silaturahmi itu tetap terjalin ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan suatu ketika jika seandainya kita gak bisa ketemu lagi, kita juga bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya ya. Amin ya Allah. Amin musjibah sya'ilin. Masyaallah. Oke nih, Kang Abay, ada pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan kepada saya nih. Ah, Dan ini juga emang konkretnya di kehidupan di masyarakat pada saat ini, di zaman milenial ini. laju. Anak-anak zaman sekarang itu kalau dari TK mereka tuh suka belajar mengaji ke madrasah-madrasah. Ah, SD pun mengaji sampai lulus SD. Tetapi tidak sedikit pula setelah lulus SD, setelah mereka menginjak usia SMP, mereka itu seolah-olah gengsi untuk belajar ilmu agama lagi, pergi lagi ke madrasah lagi. Menurut sudut pandang Kang Abay, kenapa sih mereka seperti itu? Apakah ada faktor dari orang tua, apakah faktor lingkungan, atau apa itu gimana? Mungkin sudut pandang Kang Abay seperti apa sih? laju lamun ayeuna kita ambil secara sudut pandang pendapat kita gitu ya. Iya, Tentang hal tersebut. Contohnya, kenapa anak itu kok malu gitu ya, atau gengsi untuk belajar ngaji karena beliau sudah dewasa kan, bisa jadi kan. Iya, Ya, karena adanya pergaulan yang kurang mendukung beliau gitu. berarti lingkungan atau pergaulannya gitu. Nah gitu, terkadang bisa saja orang tua itu mengucapkan, contohnya mengucapkan kata-kata, dek kamu harus belajar ngaji walaupun usia kamu sudah lanjut, tetap ketika kita mencari ilmu tuh tidak ada batas usia. Yap. Nah, tidak ada takaran dewasa ataupun kecil, ya kan? Nah, kenapa? Karena ujungnya di mana kita untuk mencari ilmu, terutama dalam agama. Khususnya ketika kita mengakui bahwa kita agama Islam, maka wajibu diwajibkan gitu kan? Ya. Nah, mencari ilmu tuh. Nah, jadi di mana sih pertanyaannya? Akhir kita mencari ilmu. Nah, itu kan menjadi pertanyaan biasanya. Iya, Nah, iya. yang menjadi akhir suatu pencarian ilmu ataupun aktivitas yang lain, yaitu di mana kita kembali kepada Allah, ya kan?
yang bisa kita sebutkan atau kita dalilkan dalam bahasa Arab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali lagi ke Allah. Nah, ketika kita kembali ke Allah, maka tutuplah di dunia ini kita mencari ilmu. Nah, seperti itu, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti itu ya. Hmm. Apakah ada faktor lain nggak selain pengaruh lingkungan masyarakat itu sendiri? Kenapa sih orang itu gengsi? Mungkin lingkungannya atau teman-temannya kan, kamu masih ngaji, kamu kan udah SMP, mungkin seperti itu. Atau ada lagi nggak faktor keluarga mungkin? Nah, laju terkadang kianya biasana terkadang kalau teh ngajujurung ke budakna jigira ngaji bae cenah bebenar hirup. Tapi tidinya ketika budakna geus bebenar hirupnya, lajuna keur proses ya. Iya. Keur proses bebenar hirup, tapi kolotna sorangan begitu ayeuna salah ngucap atau salah tina kelakuanna, bet diingatan ku anak teh kalaka ngabangkang. Oh iya. Terkadang jadi kabudak ge naon merenya ari kolot mah mamatahan bae ka urang tempo ari urang ngingetkeun kana kasalahan bet dicarekan. Jadi kan si budak teh tina motivasina teh ngendor deui. Jadi down kembali ya. Nah, jadi down kembali. Begitu nggak semangat nah nu akhirna faktornya di dinya. Salah satu faktor jadi dari keluarga itu sendiri berarti ya. Tapi ente bisa nyalahkan baik gitu kakolotna. Eta mah tergantung situasi kondisi antara orang tua dan anak terhadap lingkungan gitu. Iya. Ya. Betul sekali. Nah, oke. Terus terkadang ada orang yang seperti ini ya. Ini bukan masalah anak yang udah SMP, bahkan yang udah duduk di bangku SMA, SMK atau bahkan di perguruan tinggi pun kadang-kadang suka seperti ini cara berpikirnya. Ini contoh ya, ini konkret juga nih ada di lingkungan masyarakat. Sholat itu wajib. Laju. Mereka itu tahu bahwa sholat itu wajib. Ya. Tetapi kenapa sih mereka itu tidak melaksanakan sholatnya gitu? Seperti kayak gini. Atau contoh konkret yang lain ya. Ya bro ya. Di bulan Ramadan aja. Orang-orang tahu bahwa puasa itu wajib. Ya, ini tentang muslim ya, di muslim ya. Tapi kenapa orang-orang itu justru malah bangga ketika dia tidak melaksanakan ibadah puasa? Jadi tahu, contoh ya, tahu itu wajib, tapi kenapa dia tidak melakukannya gitu? Kira-kira apa sih yang menjadi faktor penghambatnya? Kenapa mereka seperti itu? Laju kieunya ente semua jelema teh pahamna ya, terutama pahamna tentang memaknai suatu hal kegiatan yang akan dilakukan ya kan ya. Nah, jadi pahamna lamun urang samisalkeun geus paham ya, geus paham misalkan ieu yang bahwa ayeuna puasa Ramadan teh misalkan wajib gitunya. Nah berarti urang teh kudu ngalakonan ya. Sing pan aya hukumna ya. mun ditinggalkeun dosa lain, lamun teu ditinggalkeun atawa dilakonan eta puasa sing hade menang ganjar gannya ti pangeran tah ibarat gitu. Tapi lamun urang mengkaji deui tentang puasa nya maham kana eusi puasa teh kenaon sih lah, percuma ayeuna sakur misalkeun nahan sakur dahar nginum bae mah nya. Iya. Laju percuma tamana naonan kan nyeri-nyeri kadut misalkan kayaknya atau kan nyeri-nyeri kadut ya perut gitu, kan sakit-sakit perut. Oke. Gitu. Tapi kan orang teh harus memahami yen makna berpuasa teh pertama menahan hawa nafsu. Hawa nafsu teh nu kumaha be? Nya eta hawa nafsu teh aya kabagi babaraha bagian. Hawa nafsu hade jeung hawa nafsu goreng. Ya. Nah, kunaon bisa puasa? Sabab artina puasa teh menahan. Nah, ieu poin-poinna teh laju keur misalkeun menahan tina nafsu naon amarah urang anu goreng ku urang di puasaannya eta ditahan teh sangkan henteu bisa ngarugikeun batur jeung diri sorangan. Kadang budak ngora zaman ayeuna nya boga ilmu contoh maham kana puasanya. Yes. Oke. Maham kana puasa. Boga ilmuna teh kana puasa teh. Cuman ku budak ngora zaman ayeuna mah ilmu teh jadi
pangjurungna nafsu kahayang ngapak langit tapi kemampuan nol gitu. Dan tetap sakumaha urang boga kemampuan saluhur langit da manusia mah sakuri syariat nage usaha. Iya, iya. Tah sakitu bae. Jadi didinya teh faktorna teh kunaon cenah henteu dilakonan bae eta puasa teh sedangkan eta wajib nya jeung salat teh eta wajib. Iya. Tapi naha cenah nya henteu kita kerjakan gitu. Tah mungkin kita mah ulah suujon gitu nya. Tapi kita harus husnuzon, ya, berprasangka baik. Iya, iya. Mungkin beliau yang tidak mengerjakan puasa itu, ya, karena kan pola pikir manusia itu terbatas gitu kan, dengan keadaan sikonya gitu kan, pekerja beratkah atau apakah dan mereka tidak sanggup untuk mengerjakannya karena berat kan. Nah, adapun yang memahami tentang puasa itu wajib, tapi belum tahu penjabarannya tentang pahala, tentang manfaatnya, sehingga mereka tuh terkadang memandang sebelah mata. Tapi tidak semua orang, cuman beberapa orang lah. Nah, gitu. Lebih ke pemahamannya berarti mereka kurangnya gitu ya. Ya, karena terkadang ketika dalam pemahaman ada seseorang yang menyampaikan suatu pembicaraan, ketika pemahaman kita kurang istilahnya untuk menanggapinya, pasti akan gagal paham Iya, iya. dengan maksud tersebut, sehingga apa yang mereka ucapkan tuh ada yang mengomentari, oh ini teh salah, harusnya gini, ya kan? Iya, iya. Nah, jadi jangan terlalu menyalahkan kesalahan orang lain, dan ketika seseorang berbicara jangan kita so ini salah mah atau kumaha mah. Bae buating ilmu na cangka keureuh ku urang meureun. Ya, cangka baca ku urang, matak ulah waka nyalahkeun ka batur. Tah deuleu mah tilai heula maka kesalahan diri pribadi. Gitu. Heeh. Mangka lamun geus urang bisa nilai kesalahan diri pribadi, insyaallah luyung ge. Tuh, mantap jasa seruput kopinya. Amazing. Aju ye keur panonton ye. Ida jalasa ala kursi cenanya. Di mana-mana calik dina kursi, tah pasaro kopiun aswadu mangka sar kopi nu hideung. Dah gitu lagu teh lah tuh. Wah, ya mangga wilujeng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap pun ini mah nya. Amazing. Lagi nepi ka mana tadi teh? Jadi lebihnya ya berarti artinya ya kita jangan dulu berburuk sangka ya ketika kenapa sih mereka nggak puasa, kenapa sih mereka nggak sholat gitu. Kan mereka juga tahu bahwa sholat itu wajib gitu. Terkadang banyak sekali ya Kang orang-orang itu mengaku-ngaku bahwa aku ini muslim tapi orang itu gak mau diatur oleh agama itu sendiri, agamanya sendiri. Kenapa sih mereka tuh gak mau diatur oleh agamanya sendiri ya? Contohnya ya seperti melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, seperti itu sebenarnya. Kok kayak gitu? Tapi berarti intinya kita jangan dulu berburuk sangka. Lebih baik kita introspeksi dulu diri kita dulu, apakah kita ini udah benar atau belum, mungkin seperti itu. Ya. Ya. Ya sok loba kieu ning, lamun budak ngora zaman ayeuna nya. Iya. Ngaku bener teh kieu. Berarti urang ta'aruf seunanya. Berarti eta teh ngaku bener nya. Nyari tanah cenah urang ta'aruf, tapi eusi nama lain ta'aruf geuning. Oh nya. Anu dilakonan teh. Kalaka sasampalan leungeun, kakalengan, tatangkepan teh eta mah lain ta'aruf tah, seperti gitu. Jadi terkadang nya maneh nanya yen eta teh aturan teh benar gitu sesuai syariat agama. Ngan cantang tuh anu digaweana mah bisa bener. Gitu. Lir barat kieu nya, Kang. Pak Ripan. Oh ya, siap. Dibaratkeun kieu. Urang nyaho salat teh wajibnya. Ya, berarti eta teh tempatna nya wajib teh dibaratkeunna tempatna. Iya. Kang Ripan arek ajeuna ka Bogor nya, naik ka Bogor. Nah, begitu naik ka Bogor apa merenya tujuanna teh Bogor. Iya. Laju lamun tak apa jalanan tapi mual. Ya enggak dong. Atau nyasarnya. Iya, sasar berarti. Nyasar gitu tah. Lamun nyasar berarti eta teh kudu apa? Jalan. Tah, kumaha lamun ayeuna urang hayang bisa tepi ka tempat eta nyaeta ku apa jalanna. Contoh puasa. Tah, puasa hayang dilakonan, hayang dipigawe, kumaha tah carana? Urang kudu mengenali heula jalanna. Oh puasa teh kieu jalanna teh kahiji manfaatna kieu
Iya, iya. Atuh ajuna gitu. Nah, langsung kan terus dampaknya kieu, dampak bagusna, dampak buruknya kieu, tah gitu. Tapi jangan menilai ke dampak buruknya, Iya. tapi kita ambil ke dampak baiknya gitu. Tapi tadi mengutip sih dari tadi unik banget ya. Yang kata-kata, yuk Neng kita ta'arupan yuk. Ah, Dengan bahasa, oh kita ta'arupan. ah, Ternyata tidak sedikit mungkin ya. Tidak Mhm. sedikit orang-orang yang menyalahgunakan arti dan makna kata ta'aruf itu. ah, Dan di dalamnya mungkin ujung-ujungnya kan tidak sedikit ya. Tidak sedikit. Bahwa saya juga mendengar berita-berita bahwa ada anak remaja putri usia SMP bisa hamil di luar nikah, mungkin seperti itu. nah, Itu kira-kira faktor apa tuh yang menyebabkannya itu kira-kira? ya kieu be namanya. Eta teh ku sabab apal tujuan da apa jalan cek saya. Oh, yang Baik, tadi itu. Jadi apal tujuanna mah ta'aruf, cuman jalanna keur ta'aruf teh teu paham. Sehingga manehna sasab. Nu akhirna kan di mana ayeuna awewe jeung lalaki dedempetan maka nu katiluna setan. Da ayeuna urang mah nya diri pribadi ieu mah penilaian. Laju kieu sakumaha ayeuna tina agama melekat. Sakumaha ayeuna urang mahamnya. Kecuali anu eta anu geus lah ilmuna tinggi lah. Maksud tinggi teh lain ayeuna luhur, tapi maksud tinggi teh nundukkeun kana ilmuna make kana syariatna nyaeta aturan agama. Iya. Nah, jadi geus nyaho kayaknya sehingga manehna mah moal wani ngalakonanan. Tapi dari jelema nu geus sapoekan mah Ya. komo kos urang-urangnya atah-atah kana ilmu agama. Geus deket jeung awewe mah moal bae meureun ngeuneh orang ka mana we beureun ngagarayap. Oke. Ya, ya. Seperti itulah. Seperti itulah. Heeh. Aduh, astagfirullahaladzim. Banyak ya kasus-kasus anak-anak remaja yang mungkin salah kaprah ya. Banyak orang-orang yang mungkin lupa gitu atau mungkin pura-pura gak mendengar kumandang adzan gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang bangga bahwa dia itu telah melakukan dosa mungkin dan lain sebagainya. Ya, setidaknya mungkin yang harus kita lakukan mungkin setidaknya kita kalau bisa ya kita mengingatkan mungkin ya. Nya tuh ada sifatna manusia masih diingatan. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titelem, ngahudang kanu labuh. Gitu. Apa disebutna Siliwangi? Nah, Oh, Sili asah, sili asih, sili asuh, tur sili wawangi. Sing hade urang mah gitu. Yang pada umat agama ieu urang mah ieu agama Islam. Pan siti eta mah anak cucu Kanjeng Nabi Adam. Berarti urang teh sadudulur cek hukum agama. Nya, iya iya. mata keurang yang sahabat ge hayu. Rangkul sing hade ku kanya aku dedeh. Ulah sok cegekan make jih sia mah cenah. Aju cenah pagawean teh maksiat be. Sia teh ulah waka ngomong kitu cantang tuh eta nu maksiat asup neraka. Cantang tuh nu ibadah asup ka surga. Nah, gitu. Aya hikayat kieu saur al-maghfur lah Abah Uci Turtusi. Anu mabok jeung anu minang ka ka masjid. Geuning nu asup surga mah nu minang mabok. Kok bisa ya seperti itu ya? Bisa, Itu sabab kenapa naon? itu? Kisahnya gimana? Terus lanjutkan kisahnya. Nah, tadi dinya ku sabab anu minang ibadah ieu mah hayang kapuji dulu. Nah, jadi sehingga hatena teh kakotoran saeutik-eutikna. Gitu. Hayang kapuji naon teh mah asa aing bijil tak kabur. Bah, cilaka jasa eta mah. Merasa dirinya bahwa aku ini soleh, mungkin aku Atuh ini heueuh. merasa dirinya seperti itu. Tapi sok deuleu geuning. Tinggal atau lihat gitunya orang nu jelema mabuk. Henteu sakabehna baragaju, tapi hate nurani mah. Sok sakapeung keur mabuk. Ieu nya curhatan jeung jelema tukang mabuk. Sok ingat. salah satu ya. Heeh. Tidak semuanya seperti itu juga ya. Salah satu. Mana curhatannya gimana? Kieu urang teh cenah minang bae mabuk cenah ngaranggar ngarumpak kana aturan agama. Tapi urang teh hayang bisa cenah kana agama mah kitu. Hatena sakitu tukang mabuk, tapi niatna ikhlas ke Allah Taala hayang ibadah. Iya iya. Saya juga pernah mendengar nih Kang kisah yang kalau gak salah ya, takut salah juga sebenarnya bro ya, tentang kisah seorang perempuan yang profesinya sebagai pelacur ya. Ternyata
dia tuh ahli surga ternyata ya. Laju. Ternyata kisahnya ketika dia mau meninggal, dia memberikan air minum buat seekor anjing seperti itu sih ternyata, tapi dia ngasih minumnya tuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi mungkin kita bisa juga menyimpulkan ya, Bro. Ternyata buat teman-teman juga kalian yang mungkin ya, ini mungkin mohon maaf sebelumnya yang terjerumus di jalur hitam gitu ya. Ini promosi film juga sebenarnya. Jangan apa ya, jangan naon. stuck in there lah, jangan aku udah seperti ini ya, aku mungkin ahli neraka, enggak. Bahwa dalam perbincangan tadi saya sama Kang Abah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu maha menerima taubat dari hambanya. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan maha pengasih dan lagi maha penyayangnya tetap merangkul, menunggu taubat-taubat kita. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi jangan mengira bahwa kita ini mungkin ahli neraka, kita ini ahli surga. Pokoknya ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dengan keriduan, hanya semata-mata mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena belum tentu orang yang suka sholat juga ahli surga. Belum tentu orang yang hatam Quran juga ahli surga. Kayak gitu ya. Banyak. Aduh. Jadi itu apa itu? Bako ya mah al bako kan. Aduh. Panjang banget gitu. Ternyata itu dauba itu. Oke. Nah, laju ari urusan surga jeung neraka mah lain urusan jalma. Eta mah urusan pangeran. Nyata Allah teh Iya. ngan ari jalma mah urusan teh nya sing hade bae eta kana ibadah. Intina mah di dunia lain neangan harta banda bae. Hablum minanas jeung hablum minallah teh kudu sabanding. Nya. Naon? Urang ayeuna rek hablum minallah, lamun hablum minanas nanti rek kumaha? Kojer meureun. Nya. Naon labetna teh? Mawat gitu bae gitu. Jadi kudu sabanding. Manusia mah iwatin yang ridho pangeran. Jeung lain sakureun yang kemanfaatan jeung manusia unggul. Iya. Tapi kudu aya kamaslahatanana. Cek saya ge lamun ayeuna hayang manfaat mah babari ngabadog duit bae bikin ka pondok keur pembangunan manfaat. Nya. Atunya. Tapi centang tuh bisa maslahat. Iya. Pas gitu ta. Paham ya. Nanti kalau gak paham kalian bisa tanyakan ya nanti langsung ke Instagramnya ya. Karena itu bahasanya bahasa agak ada logat-logat Banten gitu ya. Ngabadog, ngabadog. Mencuri kan? Mencuri, Bro. Oke, siap nih. Mungkin ini mohon maaf jadi saya jadi nanya-nanya ya, Kang. Cenah naon, jadi sharing orang berbagi pengalaman gitu tah. Oke. Lain berbagi ilmu tapi pengalaman. Berbagi pengalaman ya. Aduh, sebenarnya saya juga memang sampai saat ini juga saya ini haus ilmu sebenarnya saya juga. Saya mah haus kopi ya mah. Wah, nggak wilujeng. Siap. Terkadang ya Kang, ketika dia itu lagi bulan Ramadan, dia tuh seneng banget tadarus, seneng banget melaksanakan sholat sunnah gitu ya. Tetapi setelah Ramadan selesai gitu, ketika Idul Fitri menyambut kita di hari kemenangan umat Islam, kadang-kadang amalan-amalan baik itu seolah-olah redup kembali. Nah, pertanyaannya, menurut Akang pribadi, bagaimana sih supaya kita bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi istiqomahnya manceg wae tina jalan syariat agama teh niten keur nyakatan ke Allah teh nya. Iya. Jadi urang teu bisa langsung menyimpulkan tina masalah eta mah. Gitu. Setiap manusia
setiap jalma beda carana masing-masing. Terkadang kapanggihna teh ku dirina sewang-sewangan masalah istiqomah. Tapi kebanyakannya ya mah kebanyakan pemuda zaman ayeuna anu benar-benar gitu anu kataji ku awewe geulis ning. nu kataji ku awewe geulis ninggalkan dina filmnya. Dina YouTube kan banyak geuningan cinta cahaya kan. Nah, mencintai seorang yang berhijab karena Allah Ta'ala kan. Awalna manehna istiqomah hijrah teh karena awewe eta. Gitu kan. Karena awewe eta sehingga manehna mau belajar agama gitu. Nah, jadi setiap manusia itu beda-beda takaranna, beda-beda jalanna. Ente bisa kurang disimpulkan, ente bisa kurang ayeuna ditunjukkeun kudu kieu pan geus tujuan mah acuan mah aya ti pangeran lewat Al-Qur'an, lewat hadis, dalil-dalil nu kaluar gitu. Iya. So, ya kan? Terkadang ketemu ku dirina sendiri gitu. Ya, Secara terkadang istiqomah. bisa diri kita lah yang bisa menemukan gitu ya. Mm-mm. Terkadang harus ada juga lewat ada media seperti ada orang yang memberikan motivasi juga. Nah, Atau mungkin ada objek lain yang bisa menjadi motivator buat diri kita mungkin ya. Nah, Seperti yang itu. kayak tadi, oh ada salah satu perempuan. Jadi ketika ingin mencintai dia tapi katanya ya harus meminta restu dari Tuhannya atau mungkin itu ada novel mungkin ya dari salah satu novel mungkin seperti itu. Atau ada pernah dengar gak Latahzan atau dan lain sebagainya. Mungkin itu juga ada salah satunya sih. Ketika ada orang, bahkan ada orang juga yang mendapatkan hidayah mungkin dia tuh muslim tetapi dia tuh gak paham tentang aturan muslim itu sendiri. Jadi ada yang mendapatkan sesuatu yang luar biasa kepada agama Islam itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi bahkan keimanan kita pun mungkin kadang di atas ya Kang ya, kadang-kadang di bawah. Karena yang tadi yang kata Akang bilang yang dari awal bahwa manusia tuh tempatnya lupa dan salah itu seperti itu. tentunya. Seperti itu ya. Oke Kang, ada gak pesan-pesan dari Akang gitu buat subscriber saya di sana gitu ya? Menurut sudut Akang pribadi, gimana sih? Apa sih yang harus kita lakukan pada saat ini? Ketika ya istilahnya banyak sekali ya rumor-rumor di luar sana bahwa kiamat sudah dekat nih Kang, kadang-kadang gitu ya. Waduh ini bencana di mana-mana gitu. Longsor, banjir dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga krisis akhlak, krisis orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha gitu ya. Menurut sudut pandang Akang ya, apa yang harus kita lakukan? Ari cek saya pribadi mah pribadi gitunya. Ya, Orang masing hade bae pakaian. Sabab naon? Lamun cek ayeuna bahasa Sunda mah ngaji kana ayeuna tasbih kana lawon gitunya. Tasbih kana lawon. Urang teh dititipang kainnya misalkan ku pangeran teh. iya. Kain bodas pek tah kain bodas rek di kumah-kumah ge. Rek dijieun elap, rek dijieun kolor, rek dijieun kaos. Mangga teh teuing gitunya. Ngan hiji waktu ku urang dicokot eta lawon ulah nepikeun ka belang, ulah nepikeun ka kotor. Lamun eta belang yang kotor wayahna diganyar ku urang. Gitu dari ibarat. Ibaratnya berarti ya. Nah, jadi tidinya urang teh diri pribadi ge lain ada yang ngarumasa jelema bener. Jelema acak kabut gitu. Teu puguh rarasaan lah. Cek istilah nama. Ngan sakulalagaan doang. Nah, jadi can jadi jelema bener gitu. Ngan kakara usaha doang. Gitu. Berarti yang harus kita lakukan yaitu terus berikhtiar untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Dan yang tadi juga saya akan mengutip dari pembicaraan Akang, tetap kita juga harus seimbang antara dunia dengan akhiratnya. Jadi kita ini kehidupan manusia itu di sini. Jadi kata Kang Abay bilang, kita ini ibarat
seorang yang dititipkan selembar kain putih. Ketika yang ngasih pinjamnya itu meminta kembalikan itu ya sebisa mungkin ya kita harus putih kembali. Tetapi kalau misalnya kotor mungkin ya pasti si kain itu dicuci dulu. Setelah dicuci mungkin atau kalau nodanya banyak mungkin disikat, lalu dicelup-celup lagi, langsung mungkin diperas, dikeringkan, Nah. udah dikeringkan disetrika, mungkin seperti itu. Kronologina anu tadi disikat, diperes, nah eta teh hiji cocoba jalma nu rek ngabebersihkeun kana dirina sangkan deket ka Allah teh tipuh berat gogodana naon we hinaan ti tatangga mah hinaan ti sobat yang sia masuk bener sok suci naon teh kan. Oh iya iya. Tah eta cocobana teh kaos kitu. Jadi tidak sedikit ya ketika orang yang mau aku ini nih mau beristiqomah di jalan Allah, tetapi banyak sekali cibiran-cibiran dari masyarakat luar bahwa wah situ suci banget deh. Kok kemarin kita bareng-bareng sama dia nongkrong, tapi sekarang kok dia malah pergi ke masjid. Mungkin itulah salah satu ujian ya mungkin ya. Nah, ku kitu laju kieu bae. Misalkeun abdi teh nya namun acuk ka bapaknya. Oke. Terus eta teh ti bapak teh acuk teh bagus. Nya bagus tah. Enggak mau dipinjemin. Suwe mah. Laju kan dicanak ya, diangge sabaraha mingguan ya misalkan. Nah, begitu dipulangkeun teh kekayaan suek amak moal. Kalau saya pribadi, enggak saya beli lagi. Tapi ya pasti bakal marah ya. Saya ngasih bagus kok dikembalikan lagi udah sobek. Pasti kan akan setidaknya akan mempertanyakan mengapa kemudian seperti itu. Nah, eta begitu na bae tah. Makana sing hade da urang mah ieu awak sasampayan, baju sasampiran, lain aku-akuaneun. Rek harta, bana, tahta, jabatan, keur naon sih dipake sombong. Da geus ku pangeran dicokot mah teu weleh meureun. Rek naon? Ari waleng kain salamar mah di bawa nganterkeun maot doang. Jadi seperti itu bro. Intinya, jadi dari pandangan Kang Abay itu sendiri, apabila ada di antara kita gitu yang mau beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak semudah untuk membalikan telapak tangan. Pasti selalu ada yang namanya sebuah ujian, godaan, cobaan, bahkan tidak sedikit cibiran-cibiran dari masyarakat. Intinya berarti kita harus kuat mental juga berarti ya. Atau iya. Harus kuat mental juga. Nyata anu disebut ya innamal amalu biniat. Naon sagala rupa geus diniatan sing ponceg nyaeta pake ku kaimanan. Tiang adi iman teh. Contohna anu ngabangun imah lamun tanpa tiang pasti ambruk. Nah, jadi pake iman urang tah niat teh. Sing kuat sing kukuh tina hate teh. Laju sakumaha dicaci, dimaki, dihina baik itu baik insyaallah gitu. Kalau imannya udah amazing, meskipun hujan badai menerjang, angin kencang menerpa, tapi kalau kuat iman tuh pasti kokoh. Insyaallah. Jadi ya amazing. Nah, Kang, makasih ya. kenaon tah? Terima kasih udah mau berbagi, mau sharing. Lain berbagi ya mah. Ya udah mau cerita tentang pengalaman. Oh siap. Seperti itu kan ya. Jadi hatur nuhun. Pokoknya udah jauh-jauh, pokoknya dari wow. Tong disebutkan tempat nama lagi Oh, nah. oke, jangan disebutkan katanya. Tapi bagi teman-teman juga yang penasaran dengan Ngabay ini, silakan kalian jangan suka-suka untuk bertanya kepada Instagramnya ya. Ada di bawah nanti. Oke. Tapi jika ada di antara kalian juga yang mau sharing juga atau yang mau bisa diajak atau sebagai motivator atau sebagai inspirator juga, kalian jangan sungkan-sungkan untuk hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Nah, Jo, hapunten oge nya. Iya. Sana selain ayeuna kunaon cenah teu make keterangan hadis atau dalil jeung sagala rupana. Sebab setiap manusia acantang tuh kabeh bisa mahamkan hadis yang dalil. Iya. Tapi orang kudu bisa istilah nama menyesuaikan dengan zaman. Bagaimana anak muda menanggapinya gitu kan. Betul sekali, aku juga setuju karena belum tentu ketika kita memberikan dalil orang-orang jadi paham. Nah, Bahkan ketika dalilnya seperti ini mungkinnya ada yang kok beda,
Kan juga ada yang seperti itu ya. Daju orang mah mending sarwa-sarwa bae lah. Da aya takaranana gitu. Sampai ke mana lain teh hayang gitu. Da aya tempatna gitu keur ngaji mah. Ya, Nah, cuman da urang mah ieu mah berbagi cerita hungkul gitu. sharing ya bro ya. Ya hampurana teh lamun ayeuna aya basa pondok matak ngarogok panjang matak juga tina ucap laku lampah paripolah anu kirang merenah kana manah nyungkeun dihapunten sagala rupina da ari salah masifat abdi panginten sanes panginten deui da angin kabenaran mah tetep angin pangeran gitu sebab moal aya nu bisa nandingan pangeran teh Iya. nyata laisya kamislihi sayun moal aya hiji perkara anu bisa nandingan kamantenan anjeunna nyata pangeran teh jadi moal bisa aya nu istilahna ngabenar-benar maneh da tetep datna mah pangeran gitu tah Hatur nuhun. ya samalihna atuh hari kitu mah nya. Oke. Thank you so much ya Kang. Oke Siap pokoknya. Sekali lagi jangan suka-suka untuk hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Oke. So, jaga kesehatan. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.